Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang multidimensional scaling atau MDS dengan menggunakan program SPSS. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang MDS. Multidimensional scaling atau MDS itu merupakan prosedur yang digunakan untuk menggambarkan persepsi dan preferensi responden dalam sebuah display. Multidimensional scaling didasarkan pada perbandingan objek, bisa dalam bentuk produk, jasa, merek, baik dalam dimensi objektif maupun dalam dimensi subjektif. Dalam dimensi objektif contohnya adalah harga dalam rupiah, berat dalam kilo, panjang dalam meter, kemudian dimensi subjektif misalnya persepsian terhadap harga, persepsian terhadap rasa, persepsian terhadap kemasan dari responden. Ini adalah ilustrasi dari MDS terbagi menjadi 4 kuadran. Objek A sama B dipersepsikan oleh responden memiliki banyak kemiripan. Kemudian objek F, E, D dipersepsikan oleh konsumen memiliki banyak kemiripan. Kemudian objek G dan C itu dipersepsikan banyak memiliki perbedaan dengan objek-objek yang lain. Dengan demikian, objek yang memiliki kemiripan akan mengelompok dalam suatu kelompok tertentu. Yang berbeda akan jauh dari objek yang lain. Jenis MDS itu ada 2. Yang pertama adalah multidimensional scaling matrix scale. Ide dasarnya adalah mengubah input data berupa jarak yang sebenarnya dari pasangan objek yang merupakan skala interval atau rasio menjadi output geometrik dan jarak hitung. Kemudian yang kedua, multidimensional non-matrix scale. Input data berupa persepsi responden terhadap jarak kesamaan atau ketidaksamaan dari sejumlah objek yang kemudian diolah ke dalam bentuk geometrik pada peta dimensi tertentu. Ada beberapa keterbatasan dari MDS. Yang pertama adalah masing-masing responden memiliki sudut pandang persepsi yang berbeda terhadap suatu objek. Misalnya, seorang menilai sama atau tidak sama terhadap sepeda motor berdasarkan pada kekuatan mesin dan keiritan bahan bakar. Namun responden lain menilai sama atau tidak sama terhadap sepeda motor berdasarkan pada harga dan penampilan. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah tingkat kepentingan terhadap suatu atribut yang digunakan untuk membedakan objek masing-masing responden bisa berbeda-beda. Misalnya, seorang menilai atribut kekuatan mesin sebuah sepeda motor sangat penting, namun bagi responden lain atribut ini tidak begitu penting. Kemudian keterbatasan yang ketiga, sudut pandang dan tingkat kepentingan terhadap atribut objek bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya pada bulan pertama menganggap bahwa harga penting, tetapi ketika bulan yang ketiga, responden menganggap harga sudah bukan merupakan hal yang penting lagi. Kemudian asumsi MDS adalah yang pertama, jika suatu objek A dinilai mirip dengan objek B, maka objek B dinilai mirip dengan objek A. Kemudian asumsi yang kedua, jarak antar objek dalam spatial map berskala rasio dengan nilai pada sumbu horizontal dan vertikal pada spatial map berskala interval. Ini adalah contoh kasus, misalnya seorang manajer supermarket di Banyumas merasa bahwa persaingan pada bisnis supermarket semakin ketat. Sebagai seorang manajer, dia harus mengetahui posisi persaingan di setiap benak konsumen berdasarkan persepsi konsumen. Oleh karena itu, maka manajer tersebut melakukan studi dengan judul analisis persepsi konsumen terhadap supermarket di Banyumas. Kemudian ini supermarketnya objeknya adalah 7. Karena objeknya 7, maka jumlah pasangannya adalah N dikalikan N-1 dibagi 2. 7 dikalikan 6 dibagi 2, 21. Ini adalah pasangannya. Hero dengan Matahari, Hero dengan Ramayana, Hero dengan Alfamart, Hero dengan Rita, dan seterusnya sampai dengan 21 pasangan. Apabila saudara membuat pasangannya kurang dari 21,
maka dipastikan bahwa ada yang kelewat saudara di dalam membuat pasangannya, ya pasangan yang dibandingkan. Kemudian skor penilaiannya adalah kalau 1 itu responden mempersepsikan sangat sama. Kemudian skor 2 mempersepsikan banyak kesamaan. Skor yang ketiga persamaan dan perbedaan yang seimbang. Kemudian skor keempat banyak perbedaan. Skor 5 sangat berbeda. Ini contohnya responden yang pertama mempersepsikan hero dengan matahari 2. Artinya bahwa antara hero dan matahari banyak kesamaan. Hero dengan Ramayana dia mempersepsikan 1. Artinya adalah sangat sama. Nah, itu adalah pasangannya dalam kuesioner MDS. Kemudian uji validitas dan reliabilitas MDS itu untuk menguji nilai index of fit atau goodness of fit digunakan R kuadrat. Apabila goodness of fit R kuadrat lebih besar daripada 60%, maka dinyatakan layak. Kemudian bisa juga berdasarkan nilai stres, bed of fit. Ini adalah kriterianya. Kalau stresnya adalah 0% maka sempurna, kalau 2,5% maka excellent, kemudian kalau 5% itu good atau baik, kemudian kalau 10% itu adalah fair, kemudian kalau di atas 20% adalah kurang baik. Dengan atau yang berikutnya adalah dengan cara membagi sampel menjadi 2, sampel awal menjadi 2 sama besarnya. Jika hasilnya antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua itu relatif sama, maka dinyatakan reliable. Kemudian cara yang ketiga untuk uji reliabilitasnya adalah dengan cara membagi kuesioner 2 kali pada responden yang sama. Jika hasilnya relatif sama, maka dinyatakan reliable. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menginput datanya? Sebaiknya untuk mempermudah di dalam input data, saudara inputnya menggunakan Microsoft Excel. Misalnya ini. Ini adalah responden yang pertama. Responden yang pertama mempersepsikan hero dengan matahari, dia 2, itu banyak kesamaan. Kemudian hero dengan Ramayana 1, sangat sama ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, matrik ini bersifat simetris, sehingga saudara nanti ini adalah sama dengan di sini. Karena asumsinya kalau hero mirip dengan matahari, maka matahari mirip dengan hero. Nah, ini saya cerminkan ke samping. Nah, kemudian ini adalah supaya nanti saudara tidak terjadi salah input. Kalau sudah dicerminkan maka otomatis akan sama. 4, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Kemudian sini nah, ini sama dengan 2, sama dengan sini 4, kemudian ini sama dengan 2. Kemudian sini sama dengan 4, kemudian ini sama dengan 2, ini sama dengan 4. Nah, ini simetris. Ini baru untuk responden yang pertama. Apabila respondennya ada 105, sementara objeknya 7, objeknya ada 7 yang kita bandingkan, maka nanti jumlah inputannya N-nya nanti akan sebanyak 735 baris. 735 baris. Nah, ini adalah responden yang pertama. Kemudian untuk responden yang kedua, saudara copy saja, kemudian isi. Nah, ini responden yang kedua, misalnya
antara Hero dengan Matahari seimbang, antara perbedaan berarti 3. Kemudian Hero dengan Ramayana sangat berbeda, 5. Nah, maka otomatis yang ada di bawah diagonal itu akan menyesuaikan. Ini adalah untuk mempermudah input saudara. Kemudian setelah saudara input semua, sampai dengan semua jumlah responden, yang dalam hal ini adalah 105, maka saudara kopikan ke dalam SPSS. Baru nanti dianalisis menggunakan SPSS. Nah, ini adalah inputan dalam SPSS yang sudah dikopikan. Objeknya ada 7 objek, kemudian respondennya ada 105, sehingga barisnya 7 kali 105 sebesar 735. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan melakukan analisis MDS. Caranya adalah analisis, kemudian scale, kemudian multidimensional scaling yang scale, ya. Kemudian kita masukkan semua objek. Kemudian pada model kita pilih menggunakan pengukuran yang rasio. Ya. Asumsinya ditransformasikan ke dalam bentuk rasio. Continue. Kemudian pada option, saudara klik group plot. Ini untuk memunculkan displaynya. Continue, kemudian OK. Nah, kita lihat outputnya di sini. Kita lihat outputnya. Yang pertama adalah kita akan melihat outputnya sini. Ini adalah goodness of fit-nya. Ternyata stresnya adalah 0,24 atau 24%. Kalau berdasarkan kriteria yang tadi, maka ini masuk kategori poor atau kurang. Tetapi R-square-nya di atas 0,60 atau di atas 60%, yaitu 0,66, sehingga dinyatakan layak. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, ini adalah koordinat. Ini adalah letak koordinat untuk Hero 1,2 dan negatif 4 pada dimensi 1 itu adalah positif 1,2. Kemudian pada dimensi yang kedua adalah negatif 0,43. Kemudian untuk matahari itu dimensi 1 itu adalah positif 1,24 dan dimensi 2 positif 0,247. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah yang perlu saudara perhatikan, ini adalah perceptual mapping-nya. Perceptual mapping-nya kita lihat untuk Alfamart dengan Indomart itu dipersepsikan memiliki banyak kemiripan oleh responden. Kemudian Ramayana itu dipersepsikan oleh responden banyak memiliki kemiripan dengan matahari. Demikian juga Hero ini pada kuadran yang keempat, ya, dipersepsikan banyak memiliki kemiripan dengan Carrefour. Namun Rita ini tidak memiliki banyak kemiripan dengan supermarket yang lain. Nah, ini adalah hasil MDS, multidimensional scaling. Jadi ini adalah kuadran 1, di mana dimensi 1-nya negatif, tetapi dimensi 2-nya positif, ditempati oleh Rita sendirian. Kemudian kuadran 2, dimensi 1-nya positif, dimensi 2-nya negatif, ditempati oleh Ramayana dan Matahari, sehingga dipersepsikan Ramayana dan Matahari memiliki banyak kemiripan dari atribut yang ditawarkan. Kemudian yang kuadran yang ketiga itu dimensi 1-nya positif, dimensi 2-nya negatif, ditempati oleh Hero dan Carrefour, sehingga Hero dan Carrefour dipersepsikan memiliki banyak kemiripan atribut oleh
responden. Kemudian yang terakhir adalah kuadran yang keempat, di mana dimensi satunya negatif, dimensi duanya negatif, diisi oleh Alfamart dan Indomart, sehingga Alfamart dan Indomart dipersepsikan oleh konsumen memiliki banyak kemiripan. Nah, itu adalah perseptual mappingnya. Untuk mengetahui atribut-atribut apa yang menyebabkan terjadinya kemiripan, maka perlu ada analisis berikutnya, yaitu preferential mapping-nya. Tapi ini baru kita bahas untuk MDS-nya terlebih dahulu. Jadi saya rasa itu untuk latihan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.